Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bertempat tinggal yang sesuai, itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, para Romo Ramani, para upasaka upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihontu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan hari pagi ini kembali Anda semua menunjukkan rasa bakti, yaitu memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, pada kesempatan pagi hari ini tema pesan Dhamma saya yaitu batin ini sebagai pelaku utamanya. Jadi saat kita melakukan perbuatan baik apapun, dengan pikiran itu adalah batin kita. Ya, jadi itulah pelaku utama yang harus selalu kita tingkatkan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi saat kita masih diberi kesempatan, masih bisa melakukan puja bakti di hari Minggu, kita selalu diingatkan menyukurinya. Bahwa kita diberi kesehatan yang baik, diberi aktivitas yang baik. Karena aktivitas yang baik salah satu apa? Untuk mengembangkan batin ini. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini juga wihara ini ada mengadakan bakti sosial pengobatan, ya. Jadi kepada para umat, ya, yang ada sakit atau apa bisa cek ke dokternya. Nah, jadi apakah di dalam ajaran Guru Agung Buddha ada mengajarkan demikian? Ada, ya. Salah satu ya di dalam kehidupan Guru Agung Buddha, saat Guru Agung Buddha masih hidup, ada, ya, seorang siswa, ya, seorang siswa beliau. Setelah siswa ini memiliki keyakinan, setelah memiliki keyakinan, lalu siswa ini meminta Guru Agung itu menasbihkannya sebagai seorang biku, ya. Nah, setelah menasbihkan sebagai seorang biku, lalu siswa ini mulai melatih dirinya. Setelah melatih, beberapa saat kemudian, ya, secara alamiah timbul, ya, di tubuhnya bisul, ya. Jadi dari atas tubuh sampai bawah kaki semua ada bisul, ya. Ada bisul besar maupun bisul kecil. Nah, setelah tumbuh bisul ini, lalu beberapa saat bisul ini pecah. Kalau pecah Anda pasti tahu, ya, akan membawa bau busuk atau bau mentah. Nah, jadi para biku yang tinggal dengan biku ini, mereka tidak mau melayaninya. Karena mereka melihat saat ingin dekat mereka udah tak tahan. Karena bau busuknya terlalu kuat, ya. Lalu saat Guru Agung Buddha menjelang pagi, saat bangun dari samadinya, beliau itu melihat di dunia semesta alam ini siapa yang dapat dibantu. Ternyata beliau itu melihat salah satu dari siswanya yang sedang mengalami rasa sakit. Nah, lalu setelah berpindah patah selesai, Guru Agung Buddha kita ini mengunjungi siswanya. Setelah mengunjungi siswanya, Guru Agung langsung apa? Ya, melayani siswanya yang sedang sakit. Nah, karena beliau telah memberi contoh yang baik, sehingga para siswa-siswa, para biku yang lain merasakan memiliki rasa malu, lalu membantu juga. Nah, setelah semua selesai, ya, jadi Guru Agung Buddha membasuh badan biku yang sakit ini. Sehingga dari jubahnya yang bau busuk hingga badannya sudah bersih, lalu Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma. Saat Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma,
Siswa yang sakit ini tercerahkan, mencapai arahat. Setelah mencapai arahat beberapa saat, lalu karena barangkali sudah waktunya siswa ini meninggal, siswa ini pun meninggal, tapi sudah mencapai arahat. Jadi di sana Guru Agung Buddha menjelaskan siapa yang merawat orang lain berarti dia telah merawat dirinya sendiri, ya. Jadi kita selalu diingat saat kita bisa merawat orang tua kita yang sedang sakit, berarti Anda telah menuntun atau merawat batin Anda sendiri, atau sedang merawat jasmani Anda sendiri, ya. Jadi tentu ya di dalam kehidupan ini ya tidak gampang. Semua itu tergantung kesiapan batin kita di dalam menghadapi masalah-masalah itu, ya. Jadi ya sebagai umat Buddha, saat orang tua kita masih hidup, saat orang tua kita butuh perawatan, rawatlah mereka. Karena merawat orang tua itu jasanya sungguh luar biasa, ya. Karena kenapa? Orang tua saat mereka masih muda telah merawat anak-anaknya dengan baik. Ya, jadi saat orang tua kita sudah berusia, saat anaknya tumbuh besar, anak-anak harus kembali menunjukkan rasa bakti tersebut. Jadi kita selalu diingatkan saling berbagi di dalam kehidupan ini, ya. Kita bisa belajar, kita memiliki pengertian, kita bisa jalan, semua itu diawali oleh apa? Dukungan dari orang tua kita. Tanpa dukungan dari orang tua, barangkali ya kita tidak bisa sampai saat ini, sampai semua hadir di sini, ya. Jadi semua itu ya harus saling mengisi, ya, saling memahami, sehingga apa? Kalau kita bisa memahami, kalau kita bisa mengerti, pasti kita apa? Menjadi orang yang toleransi, ya. Karena menjadi orang yang toleransi itu tidak mudah. Menghargai orang lain, menghargai kekurangan orang lain, mengalah, nah itu semua orang toleransi. Kalau orang yang tidak toleransi dalam kehidupannya pasti tidak akan mengalah. Pasti dia akan menunjukkan sikap tetap tegar pada pendiriannya, ya. Tapi di dalam ajaran Guru Agung Buddha tidak demikian halnya, ya. Seperti dalam peribahasa, padi makin berisi makin menunduk. Peribahasa ini sangat bagus, bahwa setelah kita mencapai keberhasilan, setelah kita mencapai kesuksesan di dalam duniawi, kita harus menunjukkan sikap yang rendah. Sikap yang rendah itu tentu rendah hati, ya. Yaitu apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Kalau orang yang tidak sombong itu rendah hati, pasti saya tahu orang itu pasti bisa membalas jasa budi orang tua, ya. Jadi semua hal-hal yang baik ini saat kita mengetahui, berusahalah mempraktekkan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mengapa tadi saya bilang bertempat tinggal di tempat yang sesuai? Karena tempat yang sesuai itu salah satu, ya, tempat tinggal yang sesuai bagaimana? Salah satu orang tua kita baik. Kalau orang tua kita baik, pasti anak-anak dimanapun kita bertempat tinggal, pasti salah satu kita nyaman, ya. Karena kita nyaman, semoga batin kita bisa berkembang dengan kenyamanan itu. Tapi jangan hanya karena nyaman, lalu kita menikmati kesenangan indria, ya. Selain kita menikmati kesenangan indria, Anda harus bisa mengisi batin Anda dengan hal yang bajik. Salah satu datang mengunjungi wihara, ya. Karena kenapa? Saat ini dunia maya itu telah berkembang dengan pesat. Jadi manusia ini biar tidak ada kesibukan, tapi dia telah disibuki oleh dunia maya. Salah satu handphone, coba Anda tidak percaya, termasuk saya juga. Jadi hati-hati, ya, harus bisa mengatur waktunya. Sehingga kita ini tidak terlalu terjebak di dalamnya. Kita masih dapat mawas diri
di dalam menjalani kehidupan ini dengan baik lagi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan memberi cerita ya, karena ini kan salah satu temanya tentang pengobatan ya, karena hari ini ya. Jadi pada suatu saat ya, Guru Agung masih hiduplah seorang wanita muda ya. Wanita muda ini baru saja jatuh dari kemiskinan. Tadi orang tuanya kaya, karena dengan berjalannya waktu orang tuanya jadi miskin. Pada waktu yang bersamaan ada orang yang kaya ya. Orang yang kaya secara mendadak hartanya emas dan perak berubah menjadi arang. Arang tahu kan? Arang itu yaitu kayu hitam yang bisa dinyalakan dengan api ya. Jadi karena orang kaya ini karena hartanya berubah jadi arang, dia kecewa ya. Dia karena terlalu terikat lalu dia jatuh miskin ya, jatuh sakit, maaf. Jatuh sakit bukan jatuh miskin, karena udah miskin lah. Karena hartanya udah jadi arang pasti dia miskin. Tapi dia jatuh sakit ya. Dia tidak bergairah lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu saat dia sakit, dia tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi di dalam kehidupan ini. Lalu ada salah satu temannya yang baik hati, bilang padanya bahwa temanku atau kawanku, sekarang hartamu telah menjadi arang. Juallah di depan rumah kamu arang tersebut. Tapi di antara para pengunjung yang datang, apabila dia dapat membuat arang ini menjadi emas, lalu bawalah orang tersebut menjadi keluarga kamu. Kalau laki-laki dia menjadi menantu kamu. Kalau perempuan dia, pokoknya kayak gini lah. Kalau perempuan berarti menjadi menantu ya, kayak gitulah pokoknya ya. Intinya bawalah dia masuk ke rumah kamu ya. Jadi siapa yang dapat menyerahkan kembali arang itu menjadi emas ke orang kaya ini, orang kaya ini harus memberikan dia tempat di rumahnya. Setelah itu karena perempuan ya, ada juga tetangga-tetangganya, kamu kaya kok, kamu bukan jual barang-barang yang berguna, kamu kaya tapi kok kamu menjual arang di depan rumah kamu. Lalu orang kaya ini bilang, ini adalah hak saya, mau jual apapun ya saya harus menjualnya. Lalu suatu saat perempuan ini datang ya, menghampiri orang kaya yang baru miskin ini. Dia bilang, Bapak, yang kamu jual itu adalah emas dan perak. Tapi Bapak ini bilang, yang saya jual ini arang, cobalah kamu belikanlah ke saya arang itu kalau kamu bilang emas. Jadi saat wanita muda ini memberikan arang itu kepada orang kaya itu yang jatuh miskin ini, arang itu langsung berubah jadi emas dan perak. Sehingga orang yang jatuh miskin ini kembali menjadi orang kaya ya. Setelah menjadi orang kaya, lalu perempuan ini dibawa masuklah seperti yang dipesankan oleh temannya. Perempuan ini masuklah ke dalam wihara menjadi menantunya ya, karena ada anak laki-laki. Dengan berjalannya waktu, karena perempuan ini sudah dianggap bukan orang kaya, karena orang yang jatuh miskin ya, perempuan ini tidak dianggap oleh sanak keluarganya, hanya dianggap oleh yang orang tua yang kaya ini saja. Anaknya pun kurang menghargai. Saat perempuan ini masuk ke dalam rumahnya ini, lalu perempuannya ini banyak ya disindir-sindir
Ya biasalah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kalau kita tidak menyukai orang, pasti kita sindir-sindir orang itu. Tapi berusahalah Anda tidak melakukannya. Karena kenapa? Siapapun melakukannya pasti batinnya akan merosot, ya, tidak bermanfaat, ya. Karena perempuan ini setelah perempuan ini hidup lama dengan suaminya, perempuan ini masih belum memiliki anak. Karena masih belum memiliki anak, masih disindir terus, ya. Jadi perempuan ini pun agak sedih, ya. Batinnya tertekan. Dengan berjalannya waktu lebih lama lagi, ternyata perempuan ini hamil, ya. Setelah perempuan ini hamil, lalu sanak keluarganya bahwa perempuan ini bisa memberi keturunan kepada sanak keluarganya. Lalu sanak keluarganya ini yang tadinya menyindir dia, kembali menghargai perempuan ini. Dengan berjalannya waktu, baby ini lahir, ya. Setelah baby ini lahir, beberapa saat kemudian, saat baby ini mulai bisa berjalan, ya. Setelah baby ini mulai bisa berjalan, lalu ya baby ini sakit, ya, karena kan hanya 1 atau 2 tahun, ya, pokoknya anak ini sakit. Setelah sakit ternyata tidak ada obat, meninggal, meninggal, ya, anak ini, ya, anak kecil, ya, kita bilang anak kecil ini meninggal. Setelah anak kecil ini meninggal, anaknya meninggal, lalu timbullah di dalam pikiran ibunya, kalau anak saya ini meninggal, pasti sanak keluarga saya yang tadinya mencela saya akan kembali mencela saya, akan menghakimi saya, pasti saya memiliki karma yang buruk sekali sehingga anak saya bisa meninggal. Lalu karena dia merenungkan hal-hal yang negatif yang berada di pikirannya, sehingga timbullah sebuah ambisi, ya, bahwa anak saya ini harus hidup, tidak boleh meninggal, ya, karena kalau dia meninggal akan menghancurkan kehidupan saya. Ya, kenapa? Karena dari konsep-konsep pemikirannya dia takut dia akan dicela, ya, oleh sanak keluarganya. Lalu dia pergilah, ya, bawa anaknya. Dia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, meminta obat untuk menyembuhkan anaknya yang telah meninggal, ya. Lalu dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata orang bilang bahwa saya ini tidak ada obat untuk anak kamu, karena kalau orang yang sudah meninggal kok dibiarkan lama, pasti tubuhnya sudah, ya, tidak bisa, kayaknya udah kaku, ya. Jadi karena dia selalu mengingatkan anaknya untuk hidup, dia tidak bisa terima. Lalu dia tetap pergi, sehingga suatu saat di antara gitu banyak orang yang dia jumpai, yang perempuan ini jumpai, ada orang yang baik. Orang itu bilang, cobalah kamu pergi ke sana, tanyalah sama Sang Buddha, dia barangkali bisa membantu atau memberi obat untuk menyembuhkan anakmu yang sedang sakit. Karena kan perempuan ini tidak menganggap anaknya meninggal, ya, dia menganggap anaknya sedang sakit. Lalu pergilah, ya, dia bertemu dengan Guru Agung Buddha. Setelah bertemu, Guru Agung Buddha bilang bahwa kalau kamu, perempuan ini sudah stres, ya, seperti kayak kita lah, kehilangan segala sesuatu yang sangat kita cintai. Pasti kalau tidak ada orang yang bisa menasihati kita dan kesiapan batin kita belum siap, kita pasti goyah. Jadi perempuan ini batinnya belum siap. Lalu Sang Buddha bilang bahwa, ya, carilah, ya, di rumah seseorang
yang belum ada kematian, lalu mintalah biji lada kepada keluarga yang belum sanak keluarganya mengalami kematian. Lalu perempuan ini bersemangat karena dia dihibur kan. Karena kalau orang yang yang sedang mengalami masalah, kalau dia dihibur dengan kata yang baik, berarti masih ada harapan di dalam mengharapkan anaknya hidup kembali ya. Lalu perempuan ini dengan semangat ya meminta lada ya. Jadi pertama kali dia masuk ke rumah orang, dia bilang bapak atau ibu panggilan saat itu ya, atau saudara, apakah di rumah kamu ada biji lada? Ada di rumah kami. Kamu mau minta berapa kan? Lalu perempuan ini bilang bahwa tapi sebelum kamu kasih saya, bolehkah saya mengetahui apakah di rumah ini ada orang meninggal atau belum ada yang meninggal di rumah ini? Tentu yang di rumah itu bilang ada, beberapa saat yang lalu baru orang tua saya meninggal. Oh, kalau begitu maaf, saya tidak jadi mengambilnya. Lalu pindahlah ke tempat yang lain. Di tempat yang lain selalu ada saja. Ada yang bilang bahwa anaknya baru meninggal. Ada yang bilang bahwa sanaknya baru meninggal. Jadi karena setiap kali dia jumpai di rumah tersebut selalu mengingatkan dia bahwa di sana sini ada orang meninggal. Lalu terakhir pikirannya terkonsep oleh bahwa ternyata bukan saya saja yang mengalami hal tersebut. Orang-orang lain pun telah mengalaminya sebelum saya mengalaminya. Jadi sehingga membuat perempuan ini mentalnya makin kuat. Kalau mental seseorang makin kuat, berarti orang itu siap menghadapi masalah apapun ya. Kalau orang itu siap menghadapi masalah apapun, lalu dengan berjalannya waktu, karena sampai sore dia mencari, ternyata semua orang telah mengalami kematian ya. Lalu dia menyadari, lalu dia menguburkan anaknya. Setelah dia menguburkan anaknya, lalu dia menghadap kembali kepada Guru Agung Buddha. Jadi Guru Agung Buddha bilang, bagaimana? Dia bilang, ternyata saya salah persepsi ya, salah konsep bahwa semua orang itu mengalami kematian. Bukan saya mengalami sendiri, tapi telah banyak orang melaluinya. Lalu perempuan ini meminta Guru Agung Buddha menasbihkan menjadi seorang bikuni ya. Setelah menasbihkan jadi bikuni, lalu perempuan ini tetap bersemangat mempraktekkan Dhamma Winaya ya. Setelah mempraktekkan Dhamma Winaya, suatu saat perempuan ini melihat cahaya ya, lampu yang waktu itu adalah sumbu dan lampu ya. Sebuah sumbu, dan suatu saat perempuan ini ya saat menjaga supaya keadaannya, mengawasi semua keadaan wihara di sekitarnya sudah aman, lalu perempuan ini tidur, tapi sebelum tidur dia mengawasi lampu. Ternyata saat dia mengawasi lampu itu ada goyang-goyang ya, ditiup angin. Saat lampu itu, cahaya itu ya, nyala sumbu itu ditiup angin, dia menyadari bahwa kehidupan ini tidak semuanya adem-adem saja. Semuanya itu akan mengalami perubahan ya. Seperti saat saya tinggal dengan suami saya mengalami kebahagiaan, dan saat kehilangan anak saya mengalami penderitaan. Seperti sumbu lampu ini yang selalu goyang. Kadang-kadang tidak goyang, kadang-kadang dia goyang. Setelah perempuan ini merenungkan hal itu, lalu perempuan itu mencapai arahat. Ya,
Jadi karena perempuan ini mencapai arahat, makanya Guru Agung Buddha mewujudkan dirinya di hadapan perempuan itu dan membabarkan dhamma. Lebih baik hidup 1 hari mengetahui ketidakkekekalan dibandingkan hidup 1000 tahun tapi tidak mengetahui kehidupan yang tidak kekal, ya, tidak mengetahui. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kehidupan ini bisa saja berubah, bisa saja terjadi pada siapapun juga. Jadi yang tentu, ya, dalam ini kita simpulkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, semua manusia itu menginginkan atau mengharapkan hal-hal yang terindah di dalam hidupnya. Tapi apakah hal-hal yang terindah itu di dalam impian kita bisa terwujud atau tidak terwujud? Itu adalah tergantung pada buah kebajikan yang telah kita lakukan. Tapi biarpun impian kita belum terwujud, Anda jangan putus asa. Anda harus berjuang karena kehidupan ini adalah penuh perjuangan. Tidak ada secara spontan orang itu bisa meraih kebahagiaan, ya. Jadi kehidupan ini butuh perjuangan. Ya, perjuangan itu salah satu apa? Berusahalah menuntun batin Anda sendiri, ya. Nah, jadi batin kita adalah sebagai pelita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau batin Anda sebagai pelita saat menjalani kehidupan ini, berarti pelita itu dapat menerangi siapapun juga. Nah, jadi sekarang ini kita harus bertanya kepada batin kita masing-masing, apakah kita ingin menjadi pelita? Nah, kembalilah, kalau ingin menjadi pelita, selalulah meningkatkan kualitas batin yang baik. Makanya dikatakan Guru Agung Buddha adalah seorang tabib yang baik. Tabib apa? Tabib batin, ya. Karena setiap manusia itu saat mengalami masalah-masalah, mereka kalau batinnya itu belum siap, mereka susah, sungguh sulit dinasehati. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau membuang konsep di dalam pikirannya. Saat dia siap melepaskan konsep dari pikirannya, saat itulah kebahagiaan itu akan datang. Tapi saat dia belum bisa melepas, kebahagiaan itu pasti akan jauh. Kenapa? Karena keterikatannya sangat kuat sekali. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Keterikatan kita terhadap sanak keluarga kita sangat kuat sekali. Jadi saat sanak keluarga kita atau diri kita sendiri mengalami masalah-masalah, Anda merasa bersedih hati, ya. Bersedih, mengalami derita, mengalami kecewa. Saya telah melakukan perbuatan baik loh, tapi kok hal yang menderita itu harus saya hadapi. Kita sebagai manusia, kita tidak tahu buah perbuatan buruk apa yang telah kita lakukan di masa yang lampau. Kalau kita mengetahuinya, pasti kita tidak akan melakukan hal yang sejahat itu. Karena kita tidak mengetahuinya, karena kegelapan batin kita baru kita melakukannya. Benar enggak? Ya. Nah, jadi setelah kita merenungkannya, apapun yang telah saya lakukan, saya harus siap menerimanya. Kalau Anda bisa siap menerimanya, ringanlah penderitaan Anda. Tapi kalau Anda belum siap menerimanya, wah, penderitaan itu akan lebih panjang. Seperti salah satu di awal cerita ini saya bilang, harta yang sudah dimilikinya berubah menjadi arang. Nah, karena dia merasa dia udah kaya, saat dia jatuh miskin, dia tidak siap menderita, mengalami kemiskinan, makanya penderitaan itulah menyebabkan orang tersebut menjadi sakit. Ya, jadi ingat, saat sakit Anda harus ingat kepada batin Anda sendiri. Jasmani saya yang sakit, bukan batin saya.
Kalau batin dan jasmani sakit berduaan, penderitaan akan lebih sangat menderita. Kalau jasmani kita sakit, batin kita bisa menerima, bisa memahaminya, bahwa kita dalam kehidupan sebagai manusia kadang bisa sakit, kadang bisa sehat. Itu adalah sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Pasti batin kita akan lebih positif. Sehingga apa? Kalau batin lebih positif, semoga jasmani kita lebih cepat sembuh dari penyakit-penyakit, ya. Jadi isilah ya batin ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, sehingga apa? Bisa membuat perkembangan di dalam batin kita. Tujuan mempraktekkan Buddha Dhamma ini apa? Yaitu apa? Kita telah memiliki penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin, ya. Kadang-kadang kesal, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang tertekan. Itulah penyakit yang harus kita tinggalkan perlahan-lahan. Dengan apa? Dengan mempraktekkan Buddha Dhamma. Apapun yang Dhamma yang Anda ketahui, berusahalah mempraktekkannya. Berusahalah menerapkannya dalam kehidupan setiap hari, setiap saat. Sehingga apa? Keyakinan Anda akan berkembang, Anda akan lebih ringan menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Karena kita kehidupan sebagai manusia yang modern ini pasti akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar dibanding orang yang hidup tahun 80, 90. Karena teknologi itu sangat cepat. Kalau manusia ini tidak hati-hati, mereka bisa terpengaruh oleh teknologi itu. Yaitu apa? Salah satu yang paling mudah yang Anda selalu jumpain, YouTube. YouTube itu kalau memberi motivasi yang baik, Anda dapat melihatnya. Tapi kalau dia memberi motivasi yang tidak baik, lalu tidak sesuai dengan pemikiran Anda, konsep Anda di sana itu, kalau Anda tidak bisa mengendalikan batin Anda pasti mulai apa? Komentar. Salah satu, apalagi WA di grup. WA di grup, kalau ada orang WA, ada orang tulis yang tidak sesuai dengan Anda, berusahalah tidak komentar. Berusahalah memiliki pengendalian diri. Kenapa? Kalau kita bisa memiliki pengendalian diri, kalau kita tidak komentar, kita bukan seperti orang itu. Tapi kalau kita mulai komentar, berarti pemikiran kita sama pemikiran orang itu tidak jauh berbeda. Hati-hatilah di dalam menjalani kehidupan ini. Waspadalah selalu. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang memiliki pendirian, berkomitmen di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini setiap saat. Ya, memang tidak gampang, apalagi orang yang memahami Dhamma yang lebih bagus. Tapi selain kita memahami Dhamma, tujuan kita memahami Dhamma itu yaitu apa? Bukan berkomentar kepada orang lain. Kalau kita benar-benar mempraktekkan Buddha Dhamma, benar-benar memahami Dhamma, marilah kita bersama-sama saat ini juga kita mulai menghancurkan kotoran batin kita, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena kenapa? Keserakahan ini yaitu apa? Seseorang setelah memiliki harta benda, kalau dia tidak merenungkan ketidakkekekalan, dia akan berambisi untuk selalu menguasainya. Sampai apa? Sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya setelah dia sakit, dia ingin merubah, dia baru tahu, baru menyadari bahwa saya salah. Tapi sudah terlambat karena jasmaninya sudah sakit. Dan kalau diberi kesempatan untuk hidup. Tapi kalau tidak diberi kesempatan lagi untuk hidup, tidak ada gunanya. Ya. Jadi saat ini kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan, marilah kita bersama-sama memperbaiki batin kita. Hiduplah lebih mulia. Karena orang yang mulia itu akan sulit ditemukan
di dunia ini sekarang ini juga. Jadi Anda yang mempraktekkan Dhamma selalulah mengingatkan batin Anda bahwa Anda harus memiliki sifat-sifat yang luhur, batin yang selalu berkembang. Karena itu akan menuntun perkembangan hidup kita maupun menuntun hidup orang lain. Semoga diri kita bisa apa? Menginspirasi orang lain. Karena kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu apakah dirinya kita bisa menghibur atau bisa menginspirasi orang lain. Semua itu tergantung kita ada jodoh dengan orang itu atau tidak. Yang penting berusahalah menjadi orang yang baik hati. Yang setiap saat, yang saat orang membutuhkan, kita bantu mereka. Itu adalah kesempatan hidup kita ini yang sangat langka. Karena setiap manusia itu akan terseleksi oleh alam. Kembali itu jawabannya kembali itu pada diri kita masing-masing. Selalu berusaha, selalu meningkatkan batin. Ya, jadi ya kita harus dalam kehidupan ini kita harus bersemangat ya. Kehidupan ini memang tidak gampang. Terutama bisa memahami atau mempraktekkan langsung ketidakkekekalan ini. Karena kalau kita sudah terikat kepada orang, saat orang itu, kita kehilangan orang itu, kita akan sakit hati yang luar biasa. Tapi untuk kebahagiaan orang lain, kita selalu dengan pikiran yang positif, apakah lebih baiknya saya melepas dia, sehingga dia lebih berbahagia di kehidupan berikutnya. Jadi Anda harus menginspirasi pikiran-pikiran Anda yang lebih bagus. Karena dengan pikiran-pikiran yang lebih positif, yang lebih memahami Dhamma, dengan demikian kita akan terbebas dari penderitaan. Ya, karena kehidupan ini, kehidupan kita sebagai manusia sudah panjang. Ya, entah berapa karpa yang lampau kita lalui. Karena kegelapan batin sehingga kita terlahir kembali sebagai manusia. Saat kita terlahir kembali menjadi manusia, saat kita menyadari hal ini, berusahalah memperbaiki diri, berusahalah mempraktekkan Dhamma ini setiap saat. Ya, jadi selalulah bersemangat di dalam mengikis kotoran batin. Demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma maju di dalam Dhamma, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Indah Medotera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Marilah kita bersikap anjalin dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Indah Medotera sebelum meninggalkan Dhammasala. Saya akan mengucapkan okasa yang diikuti oleh umat dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Ayu wakno sukang balang. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia panjang menyertai Anda semua. Semoga cita-cita luhur Anda tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.